Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita tim Bahasa Indonesia dari SMK Cendika Bangsa Kepanjen Malang. Dalam kesempatan ini kita akan belajar mengenai hikayat. Pelajaran ini akan diajarkan di kelas 10 semester awal. Sebelum kita belajar ayat, terlebih dahulu kita perkenalkan tim Bahasa Indonesia dari SMK Cendika Bangsa. Yang pertama, Budian Rani. Kedua, Bapak Doni Rahman. Dan ketiga adalah Bu Dwi Hajarianti. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pengertian hikayat. Di situ tertulis folklore, hikayat, dan resumnya. Folklore sama halnya dengan hikayat. Folklore adalah cerita rakyat yang biasa hidup secara lisan diceritakan oleh pawang, oleh badudu. Sedangkan hikayat sendiri adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, silsilah, filsafat rekaan, keagamaan ataupun sebagainya. Itu menurut KBBI. Kami di sini mengartikan hikayat adalah sebagai cerita lama yang berisi mengenai istana sentris. Artinya segala cerita yang ditulis ke dalam sebuah tulisan dan di dalamnya menceritakan tentang keluarga kekerajaan ataupun rakyatnya bisa, atau kehidupan orang-orang di sekitar kerajaan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, cerita hikayat berkisar tokoh raja atau keluarganya. Bisa jadi rakyatnya juga masuk ke dalam sini. Jadi apapun yang diceritakan oleh keluarga raja jadi termasuk ke dalam hikayat. Yang kedua, memiliki ciri bersifat pralogis, fantasi, atau tidak nyata. Ketiga, menggunakan banyak kata arkais seperti kala itu, agak Melayu-Melayuan. Keempat, nama pengarang biasanya tidak disebutkan atau anonim. Kelima, tema dominan dalam hikayat adalah petualangan. Jadi di dalam hikayat alur ceritanya biasanya maju. Yang terakhir adalah penokohan dalam hikayat bersifat hitam putih. Artinya tokoh yang baik dari awal sampai akhir akan berbuat baik. Begitu pula sebaliknya, aktor yang jelek atau protagonis akan berperilaku protagonis sampai akhir cerita. Berikutnya adalah struktur hikayat. Jadi di dalam hikayat itu ada 5 strukturnya. Di awal hikayat pasti itu berupa abstrak. Abstrak adalah bagian awal cerita yang menggambarkan latar cerita. Artinya di bagian ini kalian akan ditunjukkan siapa tokohnya, di mana ceritanya, dan seperti apa jalan ceritanya. Kemudian yang kedua ada orientasi, yaitu bagian yang menunjukkan awal munculnya masalah. Di sini di bagian ini kalian akan dikenalkan hal apa yang akan menjadi masalah dalam cerita hikayat. Yang ketiga adalah krisis, bagian yang menjadi hal atau masalah. Krisis adalah bagian di mana konflik-konflik terjadi. Yang keempat adalah reaksi, yaitu respon atau bagaimana masalah itu diselesaikan. Dan yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian akhir cerita. Di dalam koda ini akan menjawab seperti apa masalah yang diungkap di cerita hikayat tersebut.
akan berakhir menyenangkan atau menyedihkan. Jika kalian mau untuk mencari atau ingin mengetahui berbagai macam hikayat, kalian bisa browsing atau ke toko buku untuk melihatnya, atau pergi ke perpustakaan Cendika Bangsa untuk melihat dan membacanya. Kami akan menyajikan beberapa contoh, tapi contohnya dalam judul aja ya. Ada hikayat cabai rawit, ada hikayat tanah tuang, ada ceritanya Abu Nawas, ada maling kundang, ada maling demam, dan banyak lagi deh. Coba kalian lihat ke perpustakaan Cendika Bangsa. Tentunya setelah kita belajar tentang struktur kebahasaan, kita sekarang akan belajar mengenai kaidah kebahasaan hikayat. Hanya ada 4. Yang pertama, ceritanya berbentuk prosa naratif. Yang kedua, berupa cerita rekaan. Yang ketiga, berupa cerita karya klasik. Memang pembuatan ceritanya yang diangkat adalah lama dalam bentuk kerajaan, dan sekarang kita adalah pemerintahan. Jadi memang yang diangkat memang cerita-cerita klasik. Dan hikayat sendiri diangkat sebagai sebuah karya tulis. Mengapa rekaan? Karena di dalamnya memang tidak nyata. Semoga kalian dari sini sudah paham. Berikutnya adalah nilai-nilai yang diangkat di dalam hikayat. Ada 7 nilai yang ada di dunia nyata yang biasanya diangkat ke dalam cerita hikayat. Yang pertama, nilai moral. Nilai budi pekerti baik buruknya seseorang diangkat di dalam cerita ini. Yang kedua adalah nilai budaya. Biasanya kebudayaan di mana kerajaan itu berada. Yang ketiga adalah nilai sosial. Nilai-nilai sosial yang ada di sekeliling kita diangkat di dalam cerita hikayat. Yang berikutnya nilai religius, nilai keagamaan, nilai pendidikan, nilai politik, dan nilai estetika. Estetika ini berkaitan dengan keindahan dan dalam unsur intrinsiknya. Baik dikatakan intrinsik karena ini adalah salah satu gaya bahasa atau gaya tulisan seseorang dalam menuangkan sebuah cerita. Orang yang puitis akan menulisnya dengan kata-kata yang indah. Seperti itu contohnya. Unsur intrinsik di dalam hikayat. Yang pertama, unsur intrinsik dalam hikayat, unsur intrinsik hikayat ada 5, yaitu yang pertama adalah tema atau ide pokok cerita. Yang kedua, penokohan, teknik bagaimana pengarang menggambarkan seorang karakter tokoh. Yang ketiga adalah alur atau jalannya cerita mulai awal sampai akhir. Yang keempat, latar, yaitu informasi mengenai tempat di mana hikayat itu terjadi, kapan, dan dalam suasana seperti apa. Terakhir, di dalam unsur intrinsik adalah amanat, yaitu pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan ini bisa melalui apa yang disampaikan oleh tokoh atau perilaku tokoh di dalam cerita. Berikutnya, unsur ekstrinsik atau unsur dari luar karya sastra itu. Ada 3 hal, yaitu lingkungan. Lingkungan pengarang akan memengaruhi isi cerita hikayat. Yang kedua adalah nilai-nilai, etika atau norma kehidupan yang berlaku di sekitar kita. Yang ketiga adalah latar belakang pengarang. Jadi,
Jika sosial ekonomi pengarang ini rendah, akan mempengaruhi cerita yang diangkatnya. Juga akan menceritakan hal-hal yang mungkin berhubungan dengan kemiskinan atau hal-hal yang semacamnya. Selanjutnya adalah cara bagaimana kita bisa menceritakan kembali isi hikayat. Ada 5 tahap yang harus kalian lakukan. Yang pertama, membaca atau mendengar hikayat secara keseluruhan, tentunya dengan memahaminya juga. Yang kedua, mencatat tokoh dan penokohan dalam hikayat yang dibaca. Contoh, misal di situ ada Abu Nawas, terus penokohan atau wataknya seperti apa, apakah dia baik atau buruk, seperti itu. Yang ketiga adalah mencatat alur hikayat, alurnya maju atau mundur. Yang keempat adalah mencatat gagasan pokok hikayat, yaitu kejadian-kejadian penting mulai dari awal sampai akhir cerita. Yang terakhir yaitu mengungkapkan kembali isi hikayat dengan bahasa sendiri. Jadi kalian rangkai catatan-catatan di nomor 4 itu, terus kalian ceritakan kembali dari awal sampai akhir. Jadi harus turut dari cerita awal sampai seperti apa ending dari cerita hikayat tersebut. Oke, selesai sudah materi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih. Salam SMK Cendekia Bangsa, kompeten, cerdas, santun.